online mengikuti anjuran pemerintah. Gereja Betani Bulungan menemani minggu pagi saudara melalui ibadah online YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom, damai sejahtera menyertai kita semua. Salam sehat kita semua, amin. Ketemu kembali pada pagi hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita. Terima kasih Bapa. Tanpa terasa oleh kami lalui hari demi hari, bahkan minggu yang kedua ini Tuhan. Terima kasih Engkau masih pelihara kami Tuhan. Engkau masih tetap mengasihi kami Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan sehingga sampai saat ini Tuhan kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah, bahwa korban pujian syukur hanya Padamu. Biarlah Tuhan berkati pada kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dan diberkati kita bersama berkata, amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan segalanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus itu tak penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Tuhan selalu menolong. Dia selalu mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Baik jemaat Tuhan, kita sama-sama menyembah. Naikkan ucapan syukur kita padanya. Haleluya. Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih. Kaulah pelindungnya kami. Kaulah segalanya. Terima kasih Bapa. Segala bayar-bayar terpujilah namamu. Engkau layak kami sembah. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk taburan sabdamu, firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu ya dan kami. Terpujilah namamu. Terima kasih. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, maukah Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu.
sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan puji. Ku jadi wajahmu, Benar Tuhan. temukan kasih-Mu. Inilah kerinduan kami. Bukan Tuhan yang Kau tidak jauh kepada umat-Mu Tuhan. dariku. Maka kami rindu akan firman-Mu pagi hari ini. Kami memanggil Kau. Ku panggil namamu, Kau mendengar setiap firman. ku dengar jawabmu. Amin. Aku hanya selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau memberikan hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, Kaulah mengarah kami. Amin. Kaulah sumber kekuatan kami. kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi katakan sungguh. Sungguh indah Tuhan, Saudara banyak hari yang kasih dan sayang. Kau penuh kasih dan sayang. Yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya percaya juga untuk setiap jemaatmu dimanapun berada tetap dalam keadaan yang baik juga Tuhan. Terima kasih Bapak, sekitar kami akan duduk diam untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang disampaikan hanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Masih kita ibadah secara online. Setiap minggunya kita masih menantikan pengumuman dari pemerintah apakah pembatasan kegiatan masyarakat ini diperpanjang atau tidak. Ya, kita bersyukur bahwa kejadian yang ada beberapa minggu yang lalu saat ini sudah mulai reda, tapi tidak membuat kita menjadi lengah, tidak membuat kita menjadi lebih terbiasa dan melupakan protokol kesehatan yang sudah kita jalani. Keadaannya memang terlihat sulit, tetapi sebagai anak Tuhan kita percaya kita masih bisa diberikan rasa syukur di tengah kesulitan. Saya percaya setiap kita juga tetap mendapatkan perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan kita. Amin. Nah saudara, saya ada cerita dari Alkitab yang saya baca di 2 Raja-Raja 4 ayatnya 42 sampai 44. Saya bacakan ayat 42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Ayat 44. Lalu dihidangkanlah di depan mereka, maka mereka makan dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Situasi yang ada pada bangsa Israel pada zaman raja-raja sepertinya kurang menggembirakan. Setelah pemerintahan Raja Daud dan Salomo, ternyata kondisi mereka makin parah. Seringkali mereka juga masuk di dalam kalimat yang namanya kemerosotan, baik itu dalam kehidupan mereka, rohani, moral. Waktu itu zaman Israel dibagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Akhirnya kedua bangsa tersebut mengalami banyak hal, kesulitan hidup, ada juga sakit penyakit, ada kelaparan, dan juga kematian. Nah, pihak yang paling merasakan dampak buruk daripada pemerintahan ini ialah rakyat kecil. Nah, situasinya sama dengan kita. Kita sebagai katakanlah kaum yang ada di bawah rakyat begitu, kita juga kadang-kadang bingung apa yang harus kita lakukan, bertahan atau kita berusaha untuk bisa mencari kegiatan di mana kita bisa mendapatkan sesuatu sehingga tidak susah. Kembali lagi bangsa Israel, kita tahu pada akhirnya mereka mengalami kehancuran. Israel bagian utara dibuang oleh Allah ke negeri yang namanya Asyur, dan bagian selatan yaitu Yehuda dibuang ke Babel. Kota Samaria, kalau nanti saudara baca di literatur, juga hancur lebur oleh bangsa lain. Jadi dalam keadaan tersebut tidak mengherankan kalau bangsa tersebut punya sikap menjadi tawar hati dan tidak
tertutup kemungkinan bahwa mereka bisa meragukan pertolongan daripada Allah. Dengan kata lain, kesulitan hidup yang kita rasakan silih berganti, kalau kita analogikan dengan bangsa Israel, membuat bangsa tersebut menjadi pesimis, kehilangan pengharapan, seakan-akan Tuhan tidak berdaya dan tidak menolong mereka. Sama dengan kita akhir-akhir ini. Saya sempat diskusi dengan beberapa orang, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka mempertanyakan, di mana Tuhan? Katanya Tuhan selalu melindungi, menyertai kita. Buktinya sampai hari ini kita dalam keadaan yang ya begini, seperti itu, ya kan? Banyak orang butuh usaha, betul, usaha butuh modal, ya kan? Mencari ke orang yang lebih berada, Pak, saya pinjam modal, saya mau usaha begini. Saat dia melaksanakan usahanya, bisa berhasil nggak? Belum tentu, karena keadaan di luar sana juga susah. Ternyata menghadapi bangsa Israel, Tuhan juga tahu persis apa yang dialami bangsa tersebut. Tuhan sangat memahami situasi serta keputusasaan daripada bangsa ini untuk bisa menghadapi kenyataan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya terus-menerus berada dalam situasi tersebut. Tuhan beberapa kali menyatakan bahwa Dia ingin hadir di setiap kesulitan. Dengan apa? Tuhan biasanya menyatakan dengan cara menunjukkan berbagai mujizat. Salah satunya kepada Nabi Elisa, seperti yang tadi kita baca, di mana Allah membuat kebutuhan akan makanan yang tadinya sangat sedikit bisa menjadi berlipat ganda atau katakanlah berlimpah. Kalau kita pelajari dari Musa, yang disebut hulu hasil itu adalah segala tumbuhan yang di tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah bagian daripada hamba Tuhan. Jadi haknya daripada hamba Tuhan. Dikatakan itulah yang dilakukan seseorang yang datang kepada Elisa dengan membawa roti hulu hasil. Bentuknya seperti apa? Ada 20 roti jelai serta gandum baru. Secara matematis kalau kita bicara, itu hanya memenuhi kebutuhan daripada 20 orang. Sedangkan kenyataan di luar sana, yang butuh makan ada 100. Bagaimana caranya 20 jatah makanan bisa dibagi untuk 100 orang? Yang pasti kita kekurangan 80 paket, kalau lebih seperti itu. Atau kalau misalnya 20 dibagi 100, seorang akan mendapatkan hasil yang sedikit, artinya tidak kenyang, tidak akan seimbang. Maka sangat wajar kalau pertanyaan daripada pelayannya Elisa, boleh nggak dihidangkan? Atau mereka juga nggak berani mungkin menghidangkan 20 paket untuk orang 100 untuk 100 orang gitu kan? Nggak mungkin. Tetapi yang kita tahu, Elisa sangat yakin dengan pertolongan daripada Allah. Dia berkata, berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Nah, saudara garis bawahi, ada sisanya. Artinya apa? Tuhan itu kalau ingin menyatakan mujizatnya, nggak tanggung-tanggung. Dia tetap menyertai bangsa tersebut. Dia ingin memberi makan, tapi bukan orang yang dipilih. Kalau kita mungkin berpikir, ya udah pilih aja 20 orang yang kira-kira produktif, bisa nanti menghasilkan, itu kasih makan, yang sisanya ya udah biarin dulu kelaparan. Enggak begitu. Cara Tuhan adalah dengan 20 itu dia minta ada Nabi Elisa yang harus yakin, dimana dengan pertolongan daripada Allah kepada Nabi Elisa bisa memberikan satu hal yang diyakini Allah tetap memelihara bangsa ini. 20 dikasih makan, 20 jatah orang yang akan diberikan kepada semua orang. Kembali lagi, ini adalah masalah keyakinan.
keyakinan bahwa walaupun hidup itu penuh dengan kesulitan, tapi tidak selalu buruk seperti yang kita bayangkan atau kita takutkan. Nah, ini kuncinya. Demikianlah orang-orang itu dianggap harus selalu bisa optimis bahwa Tuhan selalu menjawab persoalan yang akan dihadapi. Masalahnya kembali kepada manusianya. Bisa nggak yakin? Ya, saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan pasti yakin akan firman daripada Tuhan ini. Allah juga punya cara sendiri untuk bisa menyatakan bahwa Dia adalah sumber berkat. Dan Dia sudah menyatakan dengan berbagai cara Dia memberikan kelimpahan dalam hidup, atau yang biasa kita sebut hidup berkelimpahan. 2 Korintus 9 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dalam ketaatan yang buat kita sepertinya sederhana, ya taat ya udah begitu aja, ikut aja. Tapi kalau kita dalamin, ada satu keyakinan, walaupun kita masih dalam keadaan ragu. Kita mungkin punya keberanian, tapi juga mungkin dipaksakan. Berani nggak nih? Belum tentu gitu kan. Kalau secara hitungan matematis nggak mungkin. Tapi dengan Tuhan, dengan Allah, Dia selalu membuat kita harus yakin walaupun kita ragu. Harus berani walaupun kita kelihatannya terpaksa. Nah, di saat tersebutlah Allah membuktikan bahwa Dia mampu melipat gandakan apa yang ada untuk memenuhi kebutuhan kita. 20 roti jelai dan gandum dalam sebuah kantong akhirnya bisa mencukupi kebutuhan 100 orang. Dan dikatakan bahkan masih ada sisanya. Bangsa Israel kembali melihat yang namanya kemampuan Allah untuk bisa menyediakan makan bagi umatnya. Tetapi apakah bangsa ini mulai bisa berubah? Ternyata enggak. Mereka terus saja menyaksikan atau meragukan dari kekuatan daripada Allah. Nah, kita juga demikian. Kita pasti pernah dalam keadaan kesulitan. Bahkan dalam keadaan sulit kita susah untuk bisa menghadapi yang namanya kehidupan. Kita mau maju susah, seakan-akan terhambat, sehingga kita dalam keadaan yang disebut dilematis. Maju kena, mundur kena, kira-kira begitu. Kita berhenti di tengah-tengah juga diam saja, nggak bergerak, juga nggak bisa apa-apa. Sama kan? Akhirnya segala sesuatu kelihatannya menjadi diam di tempat. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat kita bimbang, yang harus kita lakukan adalah biasanya ambil resiko. Tapi nggak semua orang bisa ambil resiko. Ya, kita lebih banyak belajar, lebih banyak berpikir. Kita nggak mau dengan namanya resiko. Itu wajar manusia. Atau saudara katakanlah pernah menghadapi sakit penyakit. Baik kita karena kesalahan kita sendiri, hujan-hujanan lalu flu, sakit, atau karena kita tertular, katakanlah seperti itu. Mazmur 34 ayat 11, Tuhan sekali lagi meyakinkan kita, singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, jadi merasa kurang memang penyakit daripada kita manusia. Orang Kristen juga sama, bukan dibedakan kalau kita Kristen kita nggak mengalami itu, enggak, kita sama. Kita selalu berasa kurang karena kita kepingin sesuatu yang sifatnya bisa membuat kita hidup enak, bahagia gitu kan. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan bersyukur. Kita maunya segala sesuatu itu bergerak secara instan. Kadang-kadang menghadapi sesuatu persoalan yang muncul dalam pikiran kita, aduh ribet banget sih,
complicated sekali sih caranya, harus begini, ya kan? Kalau saudara tanya sama gembala sidang, doa. Kenapa mesti doa? Kasih aja duitnya beres gitu kan? Kira-kira begitu. Cuma bukan begitu. Memang cara-cara yang disebut dengan instan, siap saji dan segala macam itu sifatnya menyenangkan kita, tetapi sesaat. Banyak daripada orang yang menghadapi jalan buntu mengambil jalan pintas. Dia nggak percaya bahwa Allah itu bisa menyanggupi segala sesuatu yang dia butuhkan. Nah disinilah makanya kita harus bisa berpikir bagaimana kita itu hidup bergantung kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 42 ayatnya 37 sampai 57, nanti saudara baca, itu bercerita tentang keadaan Yusuf waktu dia di Mesir sebagai penguasa. Ceritanya Yusuf itu diberikan satu mandat di mana dia bisa berkuasa di seluruh tanah Mesir. Banyak masalah juga di sana, tetapi dia bisa mengatasi. Kita saat ini berada dalam satu posisi krisis juga. Krisis karena virus corona. Alkitab juga kalau saudara baca sebetulnya sudah meramalkan ataupun sudah mulai memberitahu kepada kita dalam Pengkhotbah 3 bahwa hidup manusia akan diselang-seling oleh kebahagiaan dan kesukaran. Kalau nanti saudara baca juga Pengkhotbah 3, di sana segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk gembira, ada juga waktu untuk nangis, kata gitu. Kita ingin selalu gembira, kita nggak mau nangisnya, gitu kan? Ada waktu kita bisa mendapatkan hasil yang baik, tapi kita harus bisa juga bekerja seperti itu. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Sebaik apapun manusia mengelola hidupnya dengan cara apapun, dengan kreativitas kita, tetap manusia akan jatuh ke dalam masa-masa seperti itu yang disebut dengan kesulitan hidup. Belajar daripada cerita Yusuf, saya mengambil ada beberapa poin. Yang pertama, kalau kita masuk di dalam krisis ataupun kesulitan hidup, kita nggak boleh hanya memandang dari sisi negatifnya aja atau sisi buruknya aja. Seringkali kita berpikir atau melihat krisis dari hal-hal yang kira-kira menghancurkan kehidupan kita, hal yang selalu mengancam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari cerita Yusuf tadi, kita melihat bahwa krisis itu tidak selalu menghancurkan manusia, tetapi justru membawa seseorang yang namanya Yusuf ini keluar daripada lubang pembuangannya. Waktu itu saudara-saudaranya memposisikan keadaan tersebut, dia harus dimasukkan ke dalam lubang sumur, tapi Yusuf akhirnya mendapatkan satu posisi yang penting di istana. Krisis justru membawa Yusuf dari seorang narapidana menjadi orang yang penting. Jadi pertengahan pertolongan Tuhan, seseorang bisa berpindah posisi dari posisi yang tidak enak menjadi posisi yang enak. Jadi tadi saya mengingatkan bahwa saudara jangan selalu melihat krisis itu selalu dari sisi negatifnya, tapi dari sisi positifnya, saudara bisa diangkat oleh Tuhan. Saudara bisa melakukan sesuatu yang berharga di masa seperti ini. Tentunya kalau Tuhan berkehendak. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan berkehendak? Nanti saudara pelajari juga bagaimana Yusuf bisa mengambil hati Tuhan, kira-kira begitu. Yang kedua,
Dalam cerita Yusuf kita belajar bahwa Tuhan menggunakan krisis yang dialami Yusuf selama 13 tahun. Dan dia keluar menjadi krisis solver, atau dia bisa mengatasi krisis tersebut. Tuhan menggunakan masa krisis dalam hidup Yusuf supaya dia bisa keluar dan memberikan solusi. Yusuf memang pernah dijual oleh saudaranya, lalu dibuang ke lubang, diambil orang Midian, lalu jadi budak di rumah Potifar, jadi narapidana. Dan ternyata Alkitab mengatakan 13 tahun di dalam kesengsaraan hidupnya Yusuf, Tuhan bisa menggunakan Yusuf untuk dia bisa menggunakan krisis ini memberi pelajaran pada kita bahwa Yusuf tahu Allah mengizinkan setiap hal yang sulit dalam hidup kita supaya dia atau Yusuf bisa menjadi seorang yang bisa memberikan solusi. Kalau kita masuk dalam krisis, kita akan selalu belajar. Kalau kita bisa melewati krisis tersebut di dalam kehidupan kita secara nyata, kita akan bisa memberikan solusi apabila ada orang lain yang baru masuk ke dalam krisis dan bertanya kepada kita. Akhirnya kita bisa memberikan solusi. Nah, itu yang harus saudara lihat supaya kita bisa tetap dalam masuki krisis yang diizinkan oleh Allah itu, kita bisa mendapatkan sesuatu, menjadi orang yang bisa memberikan solusi. Yang ketiga, dari cerita Yusuf kita belajar bahwa kita tidak boleh membuat orang-orang percaya kehilangan visi. Buat Yusuf, penjara mungkin menghalangi visi dia, menghalangi kegiatan dia. Buat Yusuf, mungkin status budak itu membuat dia juga kehilangan tujuan hidupnya, kehilangan visinya. Tapi ada satu keadaan di mana Firaun punya mimpi dan hanya Yusuf yang bisa menafsirkan mimpinya. Sekali lagi, Firaun gak melihat posisi dia sebagai narapidana, tetapi sebagai seorang yang bisa memberikan nasihat yang baik untuk Firaun. Ceritanya mungkin saudara ingat, ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Yusuf bisa menunjukkan arti daripada mimpi tersebut, walaupun status dia itu adalah narapidana. Banyak orang kehilangan visi pada saat dia masuk dalam krisis. Banyak orang yang tidak bisa mengerti tujuannya. Banyak dari kita yang karena virus corona ini udah 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 8 bulan bahkan, kita nggak tahu kita punya tujuan yang 2 tahun lalu kita cita-citakan apakah masih sampai sekarang. Yang pelajar, apakah nanti setelah lulus mau bekerjanya di mana? Yang mahasiswa seharusnya bisa menyelesaikan kuliahnya menjadi terhambat, kira-kira seperti itu. Tapi kalau saudara diingatkan oleh cerita Yusuf, saudara jangan kehilangan visi saudara. Saudara jangan kelihatan kehilangan tujuan daripada hidup kita. Karena apa? Kalau saudara bisa melewati krisis tersebut, saudara akan bisa mendapatkan bahwa harapan kita, tujuan kita tidak sia-sia. Mungkin kita diberikan satu tempat perhatian, nggak kemana-mana, nggak pergi ketemu orang, tapi kita harus bersekutu dengan Tuhan. Nah, di sini kita harus bisa lihat visi kita tetap, jangan sampai kita tergoyahkan tujuan kita. Yang keempat, dengan mempelajari sifat daripada Yusuf dan Yusuf sebagai krisis solver, Yusuf jadi tahu visinya setelah 13 tahun dia menderita. Dan visinya itu untuk tahun-tahun berikutnya. Yusuf juga dikatakan bisa melihat secara detail, secara rinci
tindakan apa yang harus dia lakukan untuk bisa menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Apa yang harus dilakukan saat 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan dan segala macam. Dia bisa memberikan nasihat yang baik. Demikian juga dengan kita. Kita bisa menjadi nasihat yang baik apabila kita bisa melihat krisis itu tetap pada kita dan kita punya tujuan. Dan kita bisa melihat setelah tujuan kita tercapai, apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir, yang kelima, Yusuf juga menunjukkan kepada kita, walaupun dalam keadaan kita menghadapi virus, banyak orang menjadi lemah, banyak orang menjadi kelaparan, bahkan tidak sedikit yang dikatakan miskin. Cerita kita tentang Yusuf menolong untuk bisa mengerti bahwa memang ternyata ada di mana 7 tahun orang tanpa makanan, 7 tahun orang tanpa produksi. Setiap apapun yang kita lakukan sepertinya tidak berhasil. Ya, kita tidak berharap ini menjadi 7 tahun, ya kan? Kita udah dalam waktu posisi 1 tahun 8 bulan. Kita berharap juga ini cepat selesai, gitu kan? Tapi kita belajar. Yusuf bisa mengelola keadaan krisis selama 7 tahun dengan baik. Kita juga bisa dengan bantuan daripada Tuhan. Komisi boleh maju? Bagaimana dengan kita kira-kira yang baru mengalami katakanlah 1-2 tahun terakhir keadaan tidak baik? Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengatur manajemen kita dengan baik, supaya kita dengan belajar daripada cerita Yusuf bisa menjadikan pedoman supaya kita menjadikan hidup kita bisa lebih berhikmat di dalam masa-masa krisis yang kita alami ini. Dia nggak pernah terlambat dalam menolong kita, memulihkan hidup kita.
Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, mereka dalam tetap perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam badan yang sehat. Mereka boleh dihindari dari segala macam virus yang ada di luar sana. Dan pada saatnya kalau kita boleh kembali berkumpul, kita tetap boleh menyaksikan bahwa Tuhanlah yang selalu baik buat kita. Berdoa juga untuk Gembala Sidang, dimanapun saat ini dia berada melayani Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Narjo tetap berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah pada minggu pagi hari ini, kami boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kami boleh terima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Umat yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Kuasa-Mu kan lebih besar, Tuhan-Ku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Engkaulah hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Haleluya. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.